video aku yang keempat tentang tips membeli rumah. Di video-video sebelumnya aku udah share tentang tips mempersiapkan keuangan sebelum membeli rumah, juga tips memilih rumah yang tepat, dan yang terakhir adalah tips memilih bank untuk KPR. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana aku bisa menabung untuk mempersiapkan diri membeli rumah. Sebelumnya aku mau cerita dulu kalau properti aku yang pertama kali itu aku beli di tahun 2017. Itu bentuknya adalah apartemen. Jadi sebelum aku beli rumah ini di tahun 2019, aku udah pernah beli apartemen. Aku beli apartemen itu setelah aku bekerja kurang lebih sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun itu aku memang sudah merencanakan untuk pengen segera membeli properti. Jadi aku udah ada niatan, udah ada keinginan untuk menabung. Nah, ini yang aku lakukan untuk mendapatkan 100 juta pertama aku. Yang pertama, jadi sebelumnya aku itu pernah ngekos di kos yang harganya sekitar 1,8 juta tiap bulannya. Kemudian aku sadar kalau aku tuh sebenarnya kayak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang agak sia-sia. Jadi aku cari kosan yang harganya lebih murah. Saat itu aku nemu kosan yang harganya 1 juta. Dia emang nggak pakai AC dan kamar mandi luar, juga kamarnya cuma kecil 3x3 biasa. Kalau sebelumnya kamarnya itu gede 4x3 atau mungkin lebih ya. Pakai water heater, kamarnya juga mewah, tapi harganya 1,8. Nah, karena aku bisa pindah ke kos yang harganya cuma 1 juta, aku bisa save sampai 800.000 tiap bulannya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli rumah, kalian harus ngilangin yang namanya gengsi, gaya-gayaan atau manja-manjaan. Mulailah untuk mengubah gaya hidup kalian. Misal kayak aku tadi pindah ke kos yang lebih murah. Di situ mungkin aku harus adaptasi lagi karena sebelumnya pakai AC, lalu pindah ke nggak ada AC. Tapi lama-lama biasa aja sih. Yang kedua, aku nggak beli barang-barang yang mewah. Mungkin kalau namanya kerja pertama ya teman-teman aku itu mungkin udah beli tas-tas yang harganya mungkin jutaan, juga sepatu-sepatu yang bermerek. Nah, itu aku nggak pernah beli-beli barang seperti itu. Jadi aku tetap sesuai dengan gaya hidup aku sebelumnya, cuman ya mungkin aku agak lebih sering belanja. Kalau belanjanya aku tetap di Blok M. Jadi ini intinya juga ngilangin gengsi ya. Kalau sebelumnya mungkin kita iri atau mungkin pengen teman kita beli barang-barang mewah, kita kayak ngerem dulu aja. Apalagi sekarang itu banyak marketplace yang menawarkan barang-barang yang harganya murah kayak Shopee, Tokopedia, Zalora, Beribenka kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya pengen beli barang-barang yang agak bagus dan mungkin nggak terlalu pasaran, aku biasanya belinya di Zalora. Karena biasanya di sana itu di jam-jam tertentu ada diskon sampai 20% dan itu aku bisa dapetin harga 200.000 itu dapat 2 baju. Lumayan banget kan? Yang ketiga, yang paling menguras kantong kita tuh sebenarnya ke mall. Kalau kita ke mall itu kita pasti makannya juga mahal. Terus kalau kita nambah ke nongkrong di kafe itu juga mahal. Belum lagi kalau kita ngelihat barang-barang yang lucu-lucu kita beli cuman karena pengen aja. Nah, jadi aku ngurangin jadwal aku ke mall. Kalau mungkin biasanya seminggu bisa 2 kali, ini aku cuman sekali aja. Dan itu juga aku batasin, aku hari ini cuman boleh spend berapa gitu. Jadi aku nggak bakalan kalap untuk membeli barang-barang yang aku butuhkan. Yang keempat, membeli hanya berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Biasanya kalau kita punya uang pertama kali kita kerja gitu, kita tuh kayak semuanya tuh jadi seolah-olah butuh, padahal sebenarnya itu kita nggak butuh. Dan kita tanpa barang-barang itu pun kita bisa hidup. Nah, biasanya barang-barang inilah yang membuat kita tuh jadi mengeluarkan banyak uang, padahal sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita beli gadget itu harga 4 juta, 5 juta itu sebenarnya udah bagus banget ya. Tapi mungkin karena teman kita beli yang harganya mungkin 10 juta atau 12 juta gara-gara mereknya atau mungkin kualitas kamera, kualitas video yang sebenarnya kita juga nggak pakai banget. Nah, itu lebih baik dipikirkan lagi. Dan yang terakhir, ini bukan saving lagi ya, bukan tentang mengerem untuk tidak mengeluarkan uang, tapi aku menambah penghasilan aku. Jadi waktu itu aku masih kurang sekitar di atas 30 juta lah. Jadi aku memutuskan untuk mulai jualan lagi. Dulu aku pernah jualan tapi udah vakum lama, dan karena aku butuh uang cepat dan banyak, aku memutuskan untuk jualan lagi. Dan itu aku benar-benar niatin, aku rajin, aku seriusin. Jadi sebenarnya saat itu aku udah
mengumpulkan uang yang cukup untuk DP dan juga biaya-biaya KPR. Tapi aku pengen unit aku tuh nanti interiornya bagus, kelihatan mewah, dan aku kan kebayang pengen punya apartemen yang isinya tuh kayak hotel-hotel kayak gitu, dan itu butuh biaya cukup besar. Makanya aku akhirnya memutuskan untuk mulai jualan lagi, dan itu aku seriusin banget, aku promo terus sampai akhirnya aku bisa mendapatkan 1-5 juta per bulan tambahan di luar gaji aku biasa. Dan dalam waktu kurang lebih 5 bulan aku bisa dapetin tambahan sekitar 30 juta. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau aku ada salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye.